mujizatnya ada bagiku. Mujizatnya ada bagiku. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Tiada mustahil bagi yang percaya. Mujizatnya ada bagiku. Mujizatnya ada bagiku.
Puji nama Tuhan, beri tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita yang tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Shalom. Yang bersuka cita di dalam hadirat Tuhan katakan shalom. Puji nama Tuhan, saudara, mari bawa hati kita bersama datang kepada Tuhan, memuji dan menyembah Dia. Sebab Dia layak untuk diagungkan, layak untuk dipuji, layak untuk disembah. Kami membawa pujian kami yang terbaik bagi-Mu. Kau saja Tuhan yang kami agungkan, Kau saja Tuhan yang kami muliakan sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Katakan sama-sama. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Kami merasakan kasih setia-Mu mengalir Tuhan. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Kau saja yang terindah Tuhan. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Mari dengan hati yang mengasihi Dia, saudara, katakan. Kasih-Mu bersemi di hatiku. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu. Kau mulia dan mulia. Damai-Mu Tuhan, damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Mari angkat kedua tanganmu saudara, sama-sama akui. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis.
cinta kepada Tuhan. Nyatakan Engkau terindah, terberkah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadiratmu menghanyutkanku. Kau yang bawa kami Tuhan, Engkau terindah, terberkah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadiratmu menghanyutkanku. Waktu dekat Engkau terindah, terberkah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadiratmu menghanyutkanku. Waktu dekat padamu. Tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita yang termanis. Mari sembah Tuhan saudara dengan penuh kekaguman, dengan rasa cinta. Oh, kami nyatakan Engkau saja yang terindah. Oh, Engkau termulia, Engkau termanis, Engkau yang terbaik bagi kami Tuhan. Tiada yang seperti dalam hati, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Kau pujian kami Tuhan. Oh, yes. Selagi kami ada, selama kami bernafas, kami mau tetap memuji nama-Mu. Engkau layak, Engkau agung, Engkau mulia, tiada bandingannya. Yesus, haleluya. Kau kekasih jiwaku, Kau pujaan hati, Kau dambaan hati. Yesus, hanya pribadi-Mu Tuhan, hanya pribadi-Mu Tuhan. You are my hiding place.
You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Oh, Jesus, let the winds say I am strong. Oh, in Christ I am strong. I will trust in you. I will trust in you. I will trust in you, Jesus. Let the winds say yes. Ini ungkapan iman kami. Kami kuat di dalam Yesus. Kami teguh di dalam Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama saudara. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. You are my hiding place. Angkat kedua tanganmu imani. You will fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. Berapa yang percaya kepada Yesus? Setiap kita biarlah taruh imanmu di dalam Yesus. Bersama dengan Yesus kami kuat. Bersama dengan Yesus kami menang. Kau sedang bekerja menjaga setiap kami. Kau sedang bekerja membangkitkan kami. Ramana Shakalalaya. Seperti kelihatan kami tempat perlindungan, kota benteng pertahanan, gunung batu keselamatan. Ya Rabbi, ya Rabbi,
Masing-masing pribadi bersekutu dengan roh Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat terima kelegaan. Lebih kuat sembah saudara, lebih kuat sembah. Angkat kedua tanganmu, sembah. Yes. Yes. Nikmati hadiratnya, nikmat. Tidak pernah Tuhan membiarkan kami jatuh sampai tergeletak. Tidak pernah Tuhan meninggalkan kami. Senantiasa ada. Kau ada. Kau ada. Syakapata karana pada. Syakana pada la. Haleluya. 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 Jemaat Tuhan sendiri katakan sama-sama. Oh hallelujah, we sing to you. Oh Jesus. Lebih kuat, nyatakan haleluya. Mari angkat kedua tanganmu, sembah Dia. Hallelujah.
suci, saudara yang sudah terima tubuh dan darah Yesus. Ora lama syikira lama syarara lama takara lama syikira lama. Ora lama syarara lama takara lama syarara lama syarara. Ora lama sikira lama syarara. Firman yang ada di hosti saya berkata, jika kamu meminta sesuatu di dalam namaku, jika kamu meminta sesuatu dalam namaku, jika kamu meminta sesuatu di dalam nama Yesus, aku akan melakukannya. Percaya, mujizat masih berlangsung. Mari angkat roti di atas tangan saudara. Berkata-kata dalam bahasa roh. Syararalamalama, syikiralama. Oralama takaralama, syikiralama, syararalamalama, terus. Oralama, syikiralama, syararalama. Oralama, syikiralama, syararalama, syararalama. Oralama, syikiralama. Roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan untuk kesembuhan segala sakit dan kelemahan kita. Mari terima dengan iman. Katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di atas kepalamu. Taruh tangan kirimu di dadamu. Karena di situ ada Roh Kudus. Roh Kudus bersemayam di dalam hidupmu. Ada kemenangan, ada kelepasan, kesembuhan dalam nama Yesus. Oh, cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus yang telah dicurahkan untuk pengampunan segala dosa dan pelanggaran kita. Darahnya menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya. Mari terima dengan iman, katakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh, sekarang angkat kedua tangan saudara. Sembah dia sekali lagi, sembah. Angkat hatimu, angkat suaramu. Kami percaya saat kami bersekutu dengan tubuh dan darahmu, kami disembuhkan, kami diampuni, dilepaskan dari setiap kutuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan persepuluhan. Tuhan, ini bukti bahwa sampai hari ini Engkau terus memelihara anak-anak-Mu. Engkau terus mencukupi kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Tidak akan ditinggalkan. Dan saat ini kami melangkah dengan iman. Sepanjang bulan ini kami diberkati. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saudara yang akan memberikan persembahan persepuluhan, saudara boleh maju ke depan. Pastor Yusak akan mendoakan saudara satu persatu. Dan percaya sepanjang bulan ini pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan terjadi buat bisnismu, buat usaha pekerjaanmu. Amin. Ucap syukur Tuhan. Terima kasih. Oh, silakan maju yang sudah mempersiapkan dari rumah. Didoakan boleh masukkan persembahan saudara ke dalam kotak dalam nama Yesus. I just want to speak the name of Jesus. I just want to speak Jesus.
diberkati, dipulihkan. Oh, ralabasyara, dicukupi. Declaring there is hope and there is freedom. Dalam nama Yesus. I speak Dalam nama Jesus. Yesus. I speak you, Jesus, Jesus, Jesus. Your name is power. Berkati, Your name is diberkati, healing. diberkati, Your name is diberkati, diberkati, Yesus. break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like the fire. Berkati dalam nama Yesus. I just want to Berkati speak dalam the nama name of Jesus. Berkati dalam nama Yesus. Oh, Over ralabasyara. fear and all anxiety. Mari angkat tanganmu, katakan. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like the fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Amen. Shine through the shadows. Amen. Burn like the fire. Jesus. Mari bangkit berdiri, bangkit berdiri. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Yes, yes. Jesus for my family. Amen. I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus from the mountain. Yes, Jesus in the street. yes. Jesus in the darkness over every enemy. Amen. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. You can break every stronghold. Every stronghold. Shine through the shadows. Burn like fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every Shout Jesus, again, again. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the street. Jesus in the dark. Over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. Amen. I speak the holy name. Jesus. Come on, come on. Shout Jesus from the mountain. Amen. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Amen.
Tuhan Yesus ditinggikan di tempat ini. Kami rasakan hadirat Tuhan di ibadah on site. Dan saya percaya saudara yang sedang mengikuti ibadah online, atmosfer hadirat Tuhan juga ada di tempat di mana engkau tinggal dan mengikuti tayangan ini. Hadirat Tuhan menyembuhkan, hadirat Tuhan memerdekakan, hadirat Tuhan memberi kelepasan. Semua diberkati di tayangan online ini. Puji Tuhan. Minggu yang lalu saya mengumumkan bahwa yang di atas mimbar, yang pengkhotbah dan yang memimpin pujian boleh buka masker. Tetapi ternyata di luaran mulai ada berita lagi COVID sedang naik. Maka ya sudah saya pakai masker lagi, saudara-saudaraku. Ya berarti hanya sekali saja minggu lalu saya khotbah tidak pakai masker. Baik saudara, tema pada bulan ini adalah Healing and Restoration of Your Finance. Dalam keuangan pada bulan Juni ini tentang keuangan. Siapa yang rindu ada kesembuhan dan pemulihan dan kemakmuran dalam keuangan dalam nama Yesus? Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi, dalam nama Yesus terjadi seperti tema pada bulan ini, terjadi dalam nama Yesus. Ada kesembuhan dalam keuangan, ada pemulihan kemakmuran dalam keuangan di dalam nama Yesus. Engkau hadir, atmosfer hadirat Tuhan ada di tempat kami di sini. Berkat-Mu atas semua yang mengangkat tangan, jadi ada kesembuhan dan kemakmuran dalam keuangan. Dalam nama Yesus semua katakan, amin. Ayo kita tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Amin, puji Tuhan, puji Tuhan. Dan kali ini ibadah kita juga dilihat oleh saudara-saudara yang mengikuti secara online. Shalom bagi saudara yang mengikuti online. Saya percaya di sini ada hadirat Tuhan di tempat di mana saudara tinggal, di rumah atau dimanapun saudara berada, hadirat Tuhan juga menjamah saudara. Puji Tuhan. Nah sekarang yang ingin saya sampaikan adalah tentang Tuhan yang memberkati kita. Dia adalah Tuhan yang memberkati. Di Ulangan pasal yang ke-28 ayat 1-2 itu ayat yang sepertinya sudah tidak pernah kita pakai lagi karena kita tahu bahwa ayat ini adalah ayat dulu kita waktu di zaman Taurat. Kita sekarang sudah ada di zaman anugerah, tapi kita baca dulu ayat ini. Apabila engkau mendengarkan sungguh-sungguh suara Yahweh Elohimmu dan melakukan semua perintahnya yang telah aku sampaikan kepadamu hari ini, maka Yahweh Elohimmu akan menempatkan engkau di tempat yang tinggi, mengatasi segala bangsa di bumi. Dan semua berkat ini, ada 10 berkat yang akan saya sampaikan kepada saudara, dan semua berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Yahweh Elohimmu. Di ayat ini disebutkan mau diberkati ternyata ada syaratnya. Ini ketika kita masih hidup di bawah Taurat. Yaitu mendengarkan suara Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Betul, ini adalah under law. Ayat ini ayat Taurat. Namun saya ingin mengajak saudara melihat dari kacamata grace. Syarat ini mendengarkan suara Tuhan dan 2 syarat tadi itu tidak mungkin dipenuhi, tidak bisa. Tidak ada seorang pun yang sanggup melakukannya. Pasti ada yang gagal. Namun kabar baiknya, Yesus telah melakukan semua syarat itu bagi kita. Karena kita in Christ, maka Yesus yang melakukan syarat itu, kita di dalam Kristus, sehingga kita di dalam Kristus
memenuhi syarat Tuhan tadi. Katakan amin. Apa syaratnya? Jika engkau mendengarkan suara Yahweh. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan. Apakah saudara 100% mendengar suara Tuhan? Kan tidak. Yesus yang mendengar suara Tuhan. Apa syaratnya tadi? Jika engkau melakukan, bukan hanya mendengar, tetapi melakukan perintah Tuhan. Bisa saudara 100% melakukan perintah Tuhan? Kan gak bisa. Yesus 100% melakukan perintah Tuhan. Jadi ayat 1 dikatakan apabila syarat itu dipenuhi, mendengarkan sungguh-sungguh suara Tuhan, melakukan semua perintahnya. Mana ada yang bisa? Tidak ada yang bisa loh. 10 berkat tadi yang nanti saya sampaikan, itu jika saudara memenuhi syarat, melakukan semua perintahnya, maka Yahweh Elohimmu akan menempatkan engkau di tempat yang tinggi, mengatasi segala bangsa di bumi, dan gagal. Semua tidak ada yang bisa melakukannya. Tetapi kabar baiknya adalah, kalau saudara membaca di Injil Yohanes, coba dibukakan ayat-ayat yang saya berikan di Yohanes ini, ayat 4, pasal 4 ayat 34. Yesus berkata, makananku adalah bahwa aku dapat melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku dan serta menyelesaikan pekerjaannya. Jadi melakukan kehendak Tuhan. Siapa yang bisa melakukan kehendak Dia? Dia itu adalah Yahweh di perjanjian lama. Terus berikutnya, ayat Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi Yesus melakukan kehendak Bapa. Berikutnya, dan aku tidak melakukan apapun dari diriku sendiri, melainkan apa yang diajarkan Bapa kepadaku, itulah yang kulakukan. Jadi perfect, Dia melakukan semua perintah kehendak Tuhan. Next. Sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan kepadanya. Keren toh saudara? Jadi di luar Kristus, 10 berkat yang Tuhan sediakan gak ada yang bisa. Tetapi karena anugerah kita in Christ, di dalam Kristus, maka kelemahan kita, kekurangan kita, kegagalan kita dipikul olehnya di 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Sebab kamu mengetahui anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa meskipun Dia kaya, namun karena kamu Dia menjadi miskin. Supaya melalui kemiskinannya, kamu dapat menjadi, katakan dengan keras, kaya. Karena Yesus, kita berhasil, kita ditempatkan di tempat tinggi. Katakan bersama saya, aku ditempatkan di tempat yang tinggi. 1, 2, 3. Aku ditempatkan di tempat yang tinggi. Tema bulan Juni ini adalah Healing and Restoration of Finance. Dan tidak banyak orang tahu bahwa hidup kita ini adalah hidup yang diberkati. Percayalah saudara, bahwa hidupmu itu adalah hidup yang diberkati. Kemarin malam, saya tidur pagi sekali kemarin. Jam 8:30, terus sampai jam 6 mungkin ya. Tapi di tengah-tengahnya itu ada terbangun karena ke belakang mungkin setengah jam gitu. Setengah jam saya buka HP, lalu saya dibawa kepada peristiwa di 2013. Bagaimana saya mengalami persoalan ini, persoalan itu, persoalan ini. Tersangka karena ini, tersangka karena itu, yang dituduhkan, yang ternyata tidak terbukti. Tersangka di Jawa Timur, tersangka di Sulawesi Selatan, tersangka loh saudara. Dan mesti keluar SP3, kalau enggak keluar SP3 enggak bisa loh. Saya baca peristiwanya itu, saya baca. Di malam kemarin itu saya kemudian
diingatkan Tuhan, kamu ada sekarang ini karena pertolonganku, karena berkatku, hidupmu itu hidup yang diberkati. Terima kasih Tuhan, besok aku sampaikan kepada jemaat. Kalau saudara melihat ke belakang perjalananmu, ada kesulitan-kesulitan, kalau engkau bisa ada sekarang, itu karena engkau diberkati Tuhan. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Katakan amin. Dan hari ini saya akan menyampaikan 10 berkat di Ulangan 28 tadi. Cepat ya, 10 berkat dari Bapa Yahweh. Yang pertama, biarlah saudara bersiap menerima 10 berkat ini. Berkat pertama adalah domisili. Ayat 3, urut nanti ya. Engkau akan diberkati di kota dan diberkati di ladang. Jadi domisili saudara dimanapun, jangan saudara, oh aku di sini ini kering, aku di sini ini kurang, aku di sini. Jangan saudara. Karena ketika engkau in Christ, karena Kristus sudah melakukan kehendak Bapa, mendengar dan melakukan semua perintah Bapa, dan engkau in Christ, domisilimu dimanapun, Tuhan tetap sanggup memberkatimu. Engkau ditempatkan, dipindah tugaskan, karena dimanapun kau berada, kau diberkati, Tuhan sanggup memberkati. Berkat itu ada di dalammu. Karena engkau, dalammu ada berkat, setiap tempat yang kau injak, di situ diberkati. Kalau gereja di Malang ya, itu katanya kan gerejanya di antara gudang-gudang. Nggak mungkin lah orang mau datang ke sana. Jauh dari pusat kota, di gudang-gudang. Sekarang saudara, sebelum masa pandemi, itu gereja yang paling diberkati. Setelah masa pandemi, tetap diserbu orang banyak sampai hari ini. Karena apa? In Christ. Lalu ada satu tim kita, Pastor Chun ya. Pastor Chun dulu itu full timer di Malang. Kemudian saya pindahkan menggantikan Pak Gunawan Suci. Tadi saya ketemu Pak Gunawan Suci di launch. Pak Gunawan Suci dulu di Palangkaraya. Lalu karena kesehatan, karena kesibukan, akhirnya Pak Gunawan Suci ditarik Surabaya, Pak Chun taruh di sana. Boom! Akhirnya paling besar di Kalimantan. Palangkaraya itu Kalimantan mana ya? Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Katanya gerejanya orang kaya. Bikin disampit. Semua orang berkata gerejanya orang kaya. Semua melabeli gerejanya orang kaya. Saya pikir salah itu ya. Tapi kemudian dilihat dari kacamata rohani, benar ya. Karena Yesus kan kaya. Di dalam Kristus kita ini orang-orang yang diberkati Tuhan. Ayo kita tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Yang kedua sekarang saudara, berkat kedua. Bukan hanya domisili. Jadi domisilimu diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Berkat yang kedua adalah properti. Ayat 4. Diberkatilah buah kandunganmu. Diberkati hasil bumimu. Hasil ternakmu. Anak-anak lembumu. Anak-anak dombamu. Apapun yang kau miliki, dikerjakan, diberkati Tuhan secara kualitas. Ya saudara, kalau disaksikan dari antara saudara, saya kenal ada Pak Yudi, ada selorohan ditanya siapa namanya, Pak Popo sama istrinya. Tahu tidak pilarnya YHS, 3 pilarnya YHS, SBY. Katanya Leni, SBY. Bukan 3 pilar itu bukan SBY lah. SBY itu apa? Dan saudara-saudara jadi salah pengertian. Yang saya sering sebutkan SBY itu Sampurno, Budi, sama Y-nya siapa? Yudi gitu saudara. Kan deket sama saya. Sampai sekarang yang lain goyang, tetapi mereka bertiga ini dari sejak awal sampai sekarang tetap gitu. Nah, mereka tiga-tiganya ini kan sampai sekarang luar biasa diberkati Tuhan. Di tengah kekacauan, di tengah gonjang-ganjing perekonomian. Diberkati Tuhan. Tetapi hati saya
kepada semua saudara. Saya tadi ketemu sama Pak Wing Chun. Lama tidak berjumpa, ayo datang lagi, ayo bersemangat lagi. Ada Pak Alex di sini, semua kita pekerja-pekerja di sini, saudara, itu istimewa di tempat ini. Engkau itu orang istimewa di tempat ini. Katakan amin. Tidak ada pilih kasih, tetapi semuanya adalah orang-orang yang propertinya diberkati Tuhan luar biasa. Jadi kerinduan saya adalah domisilimu diberkati, propertimu diberkati berkualitas. Katakan amin. Yang ketiga, ayo cepat, yaitu berkat ketiga profesi. Ayat berikutnya. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Ingat janda Sarfat, saudara? Dia memberi Elia sepotong roti dan diberkati, sekalipun sedang kekeringan pandemi, tidak akan kehabisan lumbung-lumbungnya. Ini luar biasa loh. Dan itu adalah janji ketika engkau in Christ. Karena hanya Kristus yang sanggup mendengarkan dan melakukan semua perintah Yahweh, sehingga 10-10-nya kans untuk saudara dapatkan domisili, properti, profesi. Ada satu rekan yang dipanggil Tuhan, sangat dekat dengan saya dan Bu Hana. Pernah saya perlu uang untuk pekerjaan Tuhan, perlu 425 juta. Kemudian sudah saya sampaikan kepada jemaat, tapi enggak nutup gitu loh untuk kebutuhan. Masih kurang 425 juta. Akhirnya Bu Yuli ini ngomong sama suaminya, Pak Yusak perlu 425 loh. Pinjemono. Itu waktu kita kemana ya, Mah? Hah? Singapura, waktu di Singapura itu. Ada transaksi besar di Makassar. Beli untuk STTB Santri atau beli untuk Bili-Bili. Saya lupa ingat, 425. Terus begitu sampai ke Indonesia, oke. Ditransferi gereja 425. Saya bilang, supaya nggak merugikanmu, itu kan deposito toh. Aku kasihkan ya uangnya untuk deposito, bunganya deposito aku tambahkan. Saya bilang begitu sama Bu Yuli. Lalu Bu Yuli berkata, tak tanya suamiku dulu Pak. Suaminya bilang, enggak usah. Bagaimana aku korbannya kalau aku juga dapatkan bunga sesuai deposito. Aku juga mau korban. Akhirnya saudara, enggak mau dia dapatkan bunga. Akhirnya puji Tuhan, malah setelah beberapa waktu kemudian, dia dipanggil Tuhan, loh Tuhan kayak apa Tuhan? Orang ini baik sekali, cinta kepada keluarga, cinta kepada gereja lokal. Semua orang yang ketahuan dia sudah meninggal datang pada waktu pemakamannya itu, semua orang pada respect sama dia. Ya semua gelo gitu. Tapi katanya Pak Chun, istrinya kan dipanggil Tuhan toh, katanya Pak Chun. Waktu Bu Hana sakit itu rumahnya di surga belum selesai. Karena itu dia sembuh. Waktu istriku sakit, rumah di surganya sudah selesai sehingga dia dipanggil Tuhan. Wah itu keren, itu suami keren itu saudara-saudara. Tabah begitu. Nah, satu saat suaminya Bu Yuli ini dipanggil Tuhan. Bu Yuli jadi single parent dan tidak tahu bagaimana bekerja. Punya 3 anak. Tapi Tuhan itu loh saudara, Tuhan yang dahsyat luar biasa. Justru masa pandemi, keluarga dapatkan kerjaan yang menghasilkan berlimpah-limpah. Saat suami meninggal, justru kerjaannya semakin diberkati berlimpah-limpah. Dan Bu Yuli berkata, berkat ketika masih ada suami dengan setelah nggak ada suami, ini jauh lebih besar loh. Lalu saya ngomong sama dia, wah berarti ya, bagus ya diberkati lebih ini. Tapi kemudian dia berkata,
Kalau aku disuruh pilih, aku suruh pilih. Masih ada suami daripada berkat ini. Tapi kan Tuhan kehendaknya lain. Kalau saudara mau melihat wawancara saya dengan Bu Yuli, ada di YouTube saya, Yusagedi Siswantoro, bincang bersama Julie Eksan. Oke, saudara-saudara, dengan kata lain, profesi, walaupun ditinggal suami, Tuhan loh sanggup memberkati. Saya melihat wajah-wajah yang punya mata iman ini. Siapapun saudara yang melihat saya dalam nama Yesus, apapun profesimu, Tuhan sanggup memberkatimu dengan limpah ruah luar biasa. Katakan amin. Lagi saudara, yang keempat, berkat keempat, activity. Di Ulangan 28 ayat 6 berikutnya, diberkatilah pada waktu engkau masuk, diberkatilah pada waktu engkau keluar. Dicatat masuk terlebih dulu, diberkati di rumah dulu, baru diberkati keluar di pekerjaan. Saya merindukan di rumah. Ketika engkau masuk, engkau diberkati di rumah. Mujizat pertama di Kana itu berkat terjadi di family terlebih dahulu. Dan di gereja ini saudara, kita ini family in Christ. Diberkati di rumah tangga kita, diberkati di rumah Tuhan, diberkati di rumah pekerjaan. Rumah tangga, rumah Tuhan, rumah pekerjaanmu. Dan saya sangat percaya saudara, aktiviti dari setiap saudara, engkau diberkati luar biasa. Ada anak-anak selaras yang ketika sekolah di YHS, sekarang justru mereka jadi berkat buat pekerjaan Tuhan luar biasa, diberkati. Ketika diberkati di rumah, diberkati di gereja lokal, lalu kemudian diberkati untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Yang kelima sekarang, ada lagi berkat kelima, victory. Ayatnya ayat 7, ayat berikutnya. Yahweh akan menyerahkan musuhmu yang bangkit melawanmu untuk dipukul kalah di hadapanmu. Melalui satu jalan mereka menyerang engkau, tetapi melalui 7 jalan mereka akan lari daripadamu, dari hadapanmu. Musuh serang melalui satu jalan. Tuhan mencerai-beraikan 7 jalan mereka. Kocar kacir, morat marit. 7 itu adalah angka res, tenang, tidak takut, tidak khawatir. Satu jalan, seringkali musuh itu menyerang dengan satu jalan, kegelisahan. Dalam perasaan ini, takut, gelisah, khawatir. Tapi Tuhan membuat musuhmu lari dari 7 jalan. Itu Tuhan kita. Saat kita berserah, Tuhan bekerja dengan dahsyat di dalam Kristus Yesus Tuhan. 1 Petrus pasal 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya karena dialah yang memedulikanmu. Haleluya. Ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah karena lawan musuh iblis berjalan sambil mengaum seperti singa mencari orang yang dapat ditelannya. Ya saudara-saudara, kemarin malam ketika saya mereview perjalanan saya di tahun 2012. Saya dipecat dari Sinode Lama itu dengan tanggal cantik, ada suratnya. 12/12/2012. Itu tanggal saya dipecat dari Sinode Lama. Wah, ketika itu sudah langsung limbung. Karena gereja harus punya naungan sinode, dan ketika itu saya tidak punya sinode. Tapi puji Tuhan, akhirnya melalui perjalanan kita bisa berada sampai hari ini. Bahkan punya 2 sinode. Sinode YHS yang kita pakai, Family in Christ, dan sinode Yakin yang saya berikan kepada para hamba Tuhan untuk bernaung. Rumah bagi yang tidak punya rumah, dan menjadi gua Adulam. Seperti Daud ketika alami kesengsaraan, dia masuk ke gua Adulam bersama dengan ratusan orang-orang yang bermasalah. Tetapi di sana mereka ketemu Tuhan dan keluar sebagai pahlawan-pahlawan. Itu sinode Yakin.
Tetapi itu semua dipercayakan kepada kami, kepada kita. Ada YHS kita pakai dan yakin. Kalau ada dari antara saudara yang punya, nah ini juga didengar toh secara online. Bagi saudara yang secara online mendengar ini, apabila engkau mengalami persekusi dari sinodemu, atau engkau mengalami tindakan yang tidak baik, engkau dikhianati, engkau mungkin dipecat, engkau mungkin alami hal-hal yang buruk, dan engkau tidak punya rumah, yaitu sinode. Ada sinode yakin, rumah bagi yang tak punya rumah. Gua Adulam yang pernah Daud datangi, dan akhirnya keluar menjadi para pahlawan. Itulah sinode yakin, welcome bagi saudara yang ingin masuk ke sana. Dan di sini tidak ada syarat yang pelik-pelik sama sekali. Kalau di sinode-sinode biasanya kan banyak syarat, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini, rumah bagi yang tak punya rumah, masuklah dan berkaryalah di negeri ini untuk kemuliaan Kristus Yesus Tuhan. Ayo kita tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Amin. Berkat ke-6 sekarang, yaitu berkat certainty, sebuah kepastian. Bukan insya Allah, tetapi kepastian. Ayatnya di mana? Ayat berikutnya. Ayat 8. Yahweh akan memerintahkan berkat bagimu ke dalam lumbungmu dan ke segala usahamu. Dan dia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Yahweh Elohim kepadamu. Jadi Tuhan memerintah berkat bagimu. Ini kan sebuah kepastian. Dia kan yang punya langit, bumi, laut, segala isinya. Emas, perak, semuanya punya dia. Kalau dia yang memerintah, itu sebuah kepastian. Bukan kita kejar berkat, tetapi di dalam Kristus engkau dikejar berkat. Katakan bersama saya, aku dikejar berkat. 1, 2, 3. Amin, 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 amin. Amin. Tapi ya mesti hati-hati sih. Engkau dikejar berkat ya mesti hati-hati. Tadi saya dari Malang ke Surabaya, ada Bu Hana dan 3 rekan, berapa satu mobil, berapa orang tadi? 5 orang, satu mobil 5 orang. Saya, Bu Hana, lalu 3 rekan. Lalu ada yang drive, mestinya ke sini, di sana buntu, mesti muter lagi. Akhirnya ke sini agak lama, untungnya masih pas gitu. Nah, saudara, dalam perjalanan kita ini kan dikejar berkat gitu. Tapi jangan kita pergi ke jalan yang buntu. Mesti ada panduannya. Dan gereja lokal ini adalah panduan bagimu untuk engkau dikejar berkat dan engkau kewalahan untuk menerima berkat itu. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Kalau pelanggan diperintahkan Tuhan datang ke toko saudara, tapi saudara juga harus punya tanggung jawab untuk melayani dengan baik agar jadi customer tetap. Kalau pelanggan dikasihkan ke toko saudara, ke tempat kerja saudara, lalu saudara cuekin gitu, maka ya padahal saudara itu sudah dikasih dikejar berkat, saudara yang lari, saudara yang tidur, saudara yang malas. Oke, jemaat karena anugerah diperintahkan Tuhan datang ke gereja ini. Kita juga punya tanggung jawab untuk melayani jiwa-jiwa tetap terkonek dengan Tuhan, dengan gereja lokal. Dan kita saling menghargai. Katakan sebelah menyebelah, kamu ini penting di gereja ini. Ayo ngomong saudara, kamu ini orang penting loh di gereja ini. Katakan amin. Yang ke-7, berkat yang ke-7, identity. Di dalam Kristus engkau itu punya berkat. Identitas yang luar biasa. Apa identitasmu? Ayat berikutnya. Yahweh akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus. Katakan amin. Sebagaimana dia telah bersumpah kepadamu apabila engkau memelihara perintah-perintah Yahweh Elohimmu, hidup menurut jalannya. Apabila itu Yesus sudah sempurna kerjakan dan kita di dalam Kristus. Kok enak ya hidup di dalam Kristus ya sebagai orang Kristen. Itulah bedanya dari semua agama yang di luar. Semua agama di luar mereka berusaha supaya, tetapi di dalam Kristus, under grace, in Christ,
Karena sehingga. Karena Yesus telah berkorban untukmu. Sehingga engkau layak untuk menerima berkat. Karena Yesus telah mati bagimu. Sehingga engkau diampuni. Karena Yesus miskin. Supaya olehnya engkau dibuatnya menjadi kaya. Karena sehingga. Kalau di sini upaya supaya. Kalau di sini engkau terus ingat, aku ini in Christ. Aku ini in Christ. Karena Kristus. Semua karena Kristus. Tadi lagu yang terakhir yang Tika pimpin tadi. Itu karena Kristus, karena salibnya. Nanti kita naikkan pujian itu ya. Lagu-lagu di gereja ini harus tentang Yesus. Tidak ada yang lain. Kalau saya mengajarkan nama Bapa di surga itu Yahweh, supaya tahu saja. Tetapi yang utama, di atas semuanya, Yesus Kristus Tuhan saja. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Tuhan. Katakan amin. Ayat 10, Ulangan 28 ayat 10, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Yahweh disebut atasmu dan mereka akan menjadi takut kepadamu. Jadi in Christ, saudara itu menjadi umat yang kudus, dikuduskan. Status identitas saudara itu orang benar, orang kudus. Kudus itu kados bahasa Ibrani. Kados itu set apart, dipisahkan. Jadi saudara ini adalah orang yang punya identitas kudus, kados, set apart, terpisah dari gelap. Engkau ini dipisahkan dalam terang. Nama Yahweh disebut atas kita dan mereka menjadi takut. Ada nama Tuhan disebut atas kita. Dan orang menjadi takut. Engkau punya nama Yesus Kristus. Next, berkat yang berikutnya sekarang ke-8. Wow, berkatnya luar biasa. Ini ayat Ulangan 28, ayat 3 dan seterusnya ini, itu berkat yang luar biasa. Baca lagi, dan tidak akan bisa tercapai tanpa Yesus. 28 ayat 11 sekarang, abundantly. Dan Yahweh akan melimpahimu dengan harta benda, buah kandunganmu, anak lembumu, dan dengan hasil bumimu di tanah yang dijanjikan Yahweh dengan sumpah kepada leluhurmu untuk memberikannya kepadamu. Dilimpahi berkat secara kuantitas. Wah. Dulu waktu masa pandemi, kami membuat Hagia Farm. Hagia Farm dulu mulai di masa pandemi itu hanya dengan lahan kecil, lalu tanam pepaya, tanam lombok, kangkung. Bu Hana ikut ke tanam-tanam berpanas-panas ria. Dari kecil, sekarang tambah besar. Sekarang tambah besar lagi. Dulu cuma tanaman, sekarang ada peternakan. Dulu cuma beberapa ekor anjing. Lalu sekarang tambah banyak. Tapi lucunya itu ya saudara, peternakan ini yang beli itu bukan jemaat loh. Yang beli itu NTT, Kupang, Medan gitu loh saudara. Sulawesi, Kalimantan, sudah semua pulau sudah tersebar anjingnya Hagia Farm. Diberkati, berlimpah panenan. Ke Jayapura, loh bayangkan saudara, anjing Hagia Farm kita itu sampai ke Jayapura. Bahkan ada yang dikirim beranaknya di kapal. Karena dia beli dalam posisi hamil. Ya kita lepas dari berbagai, ada yang bayi, ada yang sudah besar, ada yang posisi hamil. Maunya posisi hamil ya sudah dilepas. Dan bersyukur sampai sekarang diberkati. Ini kami yang kecil-kecilan.
Dalam nama Yesus, saudara yang mendengar, engkau juga abundantly blessing, diberi kelimpahan berkat, katakan amin. Terus sekarang yang ke-9, berkat negeri. Ayat berikutnya, ayat 12. Yahweh akan membuka bagimu perbendaharaannya yang berlimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada musimnya dan memberkati semua pekerjaanmu. Dan engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminjam. Waduh, luar biasanya Tuhan, aku mau Tuhan, jemaatmu mau Tuhan. Ulangan 28 terjadi. Saudara datang saat ini tidak kebetulan. Karena Tuhan mau ini terjadi padamu. Dalam nama Yesus. Ayo katakan 1, 2, 3. Dalam nama Yesus. Sekali lagi. Sekali lagi. Saudara yang melihat online, katakan 1, 2, 3. Dalam nama Yesus. Terjadi atasmu. Bukan berhutang, namun memberi pinjaman. Bukan menjadi hamba, namun dijadikan Tuhan yang memberi pinjaman. Ada satu keluarga di Malang. Dia mengimani ayat itu. Ayat itu diimani bukan dalam bentuk kiasan. Kan tadi kan disebutkan kamu akan menjadi berkat bangsa-bangsa, bukan utang tapi mengutangi, memberi pinjaman. Keluarga ini mengimani ayat itu. Dan betul, dia memiutangi bangsa-bangsa. Dan benar, bisnisnya bukan bisnis lokal, tetapi internasional. Bisa terjadi loh saudara. Dan ada di kita loh itu. Jadi, imani, tadi berkat 1 sampai 9 tadi. Sekarang yang ke-10, yang terakhir ya. Ini berkat apa? Eskalasi. Eskalasi itu, eskalator, naik. Engkau terus naik dan tidak turun. Ayat 13. Yahweh akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan tidak akan turun. Ketika engkau mendengarkan perintah Yahweh Elohimmu yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini untuk memegangnya dan melakukannya. Jadi kalimat yang terakhir itu, ketika engkau mendengarkan perintah Yahweh, Tuhan aku gak bisa, Tuhan gagal aku. Engkau ingat, in Christ. Katakan bersama saya, in Christ. 1, 2, 3. Sekali lagi. Sekali lagi. Berarti khotbah saya ini tidak ada lain. Yaitu untuk saudara gandol Gusti. Engkau betul-betul sadar hidupmu ada under grace, di bawah anugerah. Engkau in Christ. Tetap naik dan tidak akan turun. Bukan seperti roda yang berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Kalau di masa pandemi saudara, mungkin sempat tertahan. Percayalah saudara, tetap akan ada eskalasi. Tapi kok sekarang belum? Pasti akan ada eskalasi. Masukkan dalam hatimu. Tapi kok sampai sekarang belum? Pasti, karena yang janji adalah Tuhan, bukan Yusak. Yang perlu saudara kerjakan adalah son consciousness. Kesadaran akan son, anak, putra, yaitu Yesus. Jadi dalam semua bidang kehidupanmu, yang kau harus fokus adalah fokus kepada Yesus. Sadar akan Yesus, bukan sadar diri, kelemahanmu, dosamu, kesalahanmu. Semua sudah diselesaikan Yesus. Yang perlu adalah son consciousness. Kesadaran akan Yesus, engkau sudah mengasihi aku. Engkau sudah mati bagiku. Engkau sudah menebus aku. Engkau mengejar aku dengan berkat. Terus sadar akan Kristus. Dan orang yang sadar akan Kristus melek pagi. Pikirannya Kristus. Dia baca firman Kristus. Dia berdoa, komunikasi dengan Kristus. Dia beribadah semacam ini. Dia melayani pekerjaan Kristus. Ayo setelah selesai pandemi ini, jangan kendor dalam mengerjakan pekerjaan Kristus. Semakin giat, semakin bersemangat di pekerjaan Kristus. Karena jerih lelahmu dalam pekerjaan Tuhan tidak akan sia-sia. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Katakan amin. 10 berkat dari Bapa untuk kita anak-anaknya. Di Keluaran 28 ayat
15 sampai 67, ayat-ayat berikutnya itu ditulis kutuk. Tidak perlu kita baca. Karena semua kutuk itu sudah ditanggung Yesus di Golgota. Kutuk itu telah dipakukan bersama Kristus di surga. Yesus sudah menanggungnya bagi kita. Kita tidak lagi hidup dalam bayang-bayang kutuk. Katakan amin. Katakan bersama saya, kutukku sudah ditanggung Yesus. 1, 2, 3. Itulah dahsyatnya Yesus Tuhan. Kalau sampai ada orang yang menukar Yesus dengan pernikahan, aduh betapa malangnya orang itu. Menukar Yesus dengan pekerjaan, meninggalkan Yesus hanya untuk mencari kekayaan. Malang sekali orang itu. Yesus saja cukup bagi kita. Dan saya selalu membuat tagline, sekali Yesus apa? Selama-lamanya Yesus. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Yuk kita lihat sekarang dari awal review 10 berkat dari Bapa. 1. Domisilimu, property, profesi, activity, victory, certainty, identity, abundantly, country, dan eskalasi. Dalam nama Yesus jadi milik jemaat ini dan saudara yang ikut online dalam nama Yesus. Yuk kita berdiri bersama-sama. Amin, amin, amin. Jadilah seperti imanmu, kata Tuhan Yesus. Jadilah seperti percayamu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tidak ada yang tidak mungkin. Tuhanku, Tuhanmu adalah sumber segala berkat dan pertolongan. Apa mimpi saudara? Aku pengen punya pelayanan yang diberkati, Pak. Jadi, dalam nama Yesus. Ingat beberapa waktu yang lalu, doa yang dijawab, sentrisnya adalah memuliakan Tuhan. Bukan untuk ego diri kita. Tetapi semua nama Tuhan dipermuliakan. Semua untuk nama Tuhan dipermuliakan. Mari akhiri aktivitas saudara bersama doa malam kita setiap hari Senin sampai Sabtu jam 9 malam waktu Indonesia Barat bersama Pastor Filemon Jundiantoro. Bagi saudara yang rindu untuk didoakan ataupun bersaksi, saudara dapat menghubungi nomor WhatsApp 081 25 25 1000. Tayangan ini dapat disaksikan melalui YouTube channel YAS Media dan Facebook fanpage Pastor Filemon Jundiantoro. Yesua Hamasya, bless you. Pasti waktu Tuhan tepat. Kalau memang Tuhan mau kasih kami nikah, kita mau langsung dikasih keturunan pun kami akan menerima dengan sukacita gitu. Jadi kalau belum pun ya kami menunggu dengan dengan sabar gitu. Jadi proses itu ya panjang, prosesnya juga ya bagi kami jalani dengan sukacita ya, karena kami punya pengharapan yang besar bahwa inilah waktunya Tuhan akan jawab doa-doa kami gitu. Jadi habis itu dokternya datang, dokternya bilang, wah selamat katanya. Wah waktu itu nggak terbayangkan lah sukacitanya ya, karena kebaikan Tuhan. Itu aja sih. Semuanya Tuhan ya. Yesus, 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 Juru Selamat. Bergabunglah bersama kami dalam Aku Ditolong Tuhan pada hari Senin 20 Juni 2022 jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Pada tayangan kali ini kita akan diberkati oleh kesaksian Pastor Paul Yunika Dharma. Kirimkan permohonan doa saudara dan kesaksian di nomor WhatsApp 081 25 25 1000. Tayangan ini akan disiarkan melalui YouTube channel dan Facebook fanpage Pastor Yusak Hadi Siswantoro. Jangan lupa subscribe channel Pastor Yusak Hadi Siswantoro dan tekan lonceng notifikasi supaya saudara tidak ketinggalan tayangan-tayangan dari channel ini. Yesua Hamasya, bless you. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Terus dukung kami dalam pelayanan untuk keselamatan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus dengan cara memberikan persembahan atau persepuluhan saudara melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS di nomor rekening 0109229000 atas nama Gereja YHS. Sertakan juga keterangan persembahan atau persepuluhan dari kota mana. Atau berikan persembahan dan persepuluhan melalui aplikasi pembayaran online yang saudara miliki, seperti Dana, OVO, atau GoPay,
dengan men-scan QR Code yang tertera di layar. Persembahan saudara mengubah kehidupan. Yesua Hamasiah, bless you. Puji nama Tuhan, berapa banyak yang diberkati saat ini. Lambaikan tanganmu tinggi. Beri tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama. Bersuka cita di dalam Yesus. Sama-sama katakan saudara. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Allah, Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Katakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Semua hidupku penuh mujizat. Semua katakan. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup. Angkat kedua tangan dengan iman. Kau Allah, Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Sama-sama lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Katakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Katakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Angkat dua tanganmu sama-sama. Kau Allah, Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatannya heran dan besar, dahsyat dan ajaib. Dulu sekarang selamanya. Kau Allah, Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sama-sama serukan saudara. 1, 2, 3, go! Dengan sukacita, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Katakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Katakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Apa yang Kau ucapkan di hadapanku, aku akan melakukannya bagimu.
Itu bilangan 14 ayat 28. Apa yang kau ucapkan di hadapanku, aku akan melakukannya bagimu. Nyanyi lagu ini sambil memahami ayat tadi ya. Hidupku penuh mujizat. Lakukanlah Lagi. Keajaiban dalam namamu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam namamu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. anugerah Bapa Yahweh dalam Tuhan Yesus Hamasiah kuasa Roh Kudus memberkati semua yang sedang beribadah dari awal sampai akhir ini, baik yang on-site maupun yang online. Hidup penuh mujizat terjadi dalam nama Yesus. 10 berkat dinyatakan secara progresif di dalam nama Yesus. Percaya doa kita dijawab, katakan Amin. sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Puji Tuhan. Hidupku hanya karena kasih karunia-Mu. Pengorbanan-Mu nyata bagiku. Takkan ku ragu semua janji